Dokumentasikan pengalaman dan keahlian Anda. Setiap kita pasti pernah mengalami berbagai peristiwa dalam hidup, terutama yang terkait dengan pekerjaan profesional. Ya, dari mulai lepas kerja, sambilan pada saat kuliah, atau selepas kuliah, kita mungkin ngalamin akhirnya pekerjaan yang beneran. Kerja dari umur 20-an mungkin, nyari uang sampai umur 30, 40 dan seterusnya. Namun ngalamin nggak kalau kita itu nggak sempat untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman kita, padahal bisa jadi pengalaman dan apa yang kita sudah lakukan itu berharga buat kita atau juga mungkin buat orang lain. Jadi nggak sempet kita untuk ngelakuin itu. Gue kebetulan orang yang suka untuk mendokumentasikan berbagai hal, terutama terkait dengan pekerjaan. Ngerasain banget begitu banyak manfaatnya. Ya buat keperluan apa aja, termasuk kalau keperluan untuk kerja lagi misalnya. Di kesempatan ini saya ingin sampaikan bagaimana dokumentasi dari apa yang kita sudah kerjakan itu banyak banget gunanya. Yang pertama, membangun portofolio pekerjaan. Jadi kita ngerasa semua yang kita kerjain itu ternyata udah banyak dan kita jadi lebih semangat. Dan portofolio itu berguna juga untuk kita share ke tempat kita kerja berikutnya mungkin pada saat interview. Kedua, sharing dengan siapapun orang lain yang ada dalam kehidupan kita, entah itu anak, tetangga, sahabat. Kita udah ngerjain apa aja. Saya ngalamin sendiri kerja lebih dari 20 tahun. Sayang banget gitu. Begitu banyak hal yang bisa saya salin, saya dokumentasikan. Kemudian saya mungkin saya jual kali ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jangan-jangan apa yang sudah kita kerjain, kita ahli di bidangnya, itu berguna buat orang lain. Berguna buat orang lain karena mereka ingin tahu atau mungkin belum pengalaman di bidang itu. Sedangkan kita mungkin udah pengalaman di bidang itu. Yang keempat, ternyata apa yang sudah kita dokumentasiin itu, entah itu dalam bentuk video, PowerPoint ataupun Microsoft Word, buku, itu bisa dijual dan itu ada harganya. Memang belum wajar, belum umum di Indonesia. Tapi apa yang terjadi di negara luar negeri, contohnya di Amerika Serikat, hal-hal seperti ini sekarang ini sudah mulai menjadi tren, bahwa digitalisasi aset kita dalam bentuk keahlian kita sangat bisa untuk dilakukan, dan itu ternyata dijual. Yang kelima adalah adanya perasaan bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita yang sudah mungkin berjalan panjang ini, entah itu baik, sedang, atau mungkin sedih, itu kita sudah lalui itu dan kita sudah bersyukur masih hidup. Dan ketika kita satu ketika membuka lembaran-lembaran itu ternyata Tuhan telah begitu banyak memberikan sesuatu kepada kita. Rasa bersyukur inilah memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan kesenangan. Yang keenam, Anda tahu nggak bahwa apa yang Anda dokumentasikan bisa Anda sedekahkan? Anda tahu bahwa begitu banyak, bukan banyak, ilmu yang terjadi saat ini adalah karena telah didokumentasikan sebelumnya. Lewat pengarang, penulis, ulama, semua kadang melakukan itu. Itu adalah bentuk donasi amal yang terus berjalan sampai seumur hidup mereka.